Ya Habibi ya Muhammad.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فنقلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وآتاكم منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpeganglah di mana disuruh berpegang bihablillah kaitan masaku berikuti dengan hablullah ahli maksudnya adalah agama Allah wa'tasimu bihablillah ahli yaitu agama Allah jami'an berpegang semuanya wala tafarraqu dan janganlah kalian bercerai-berai ba'dal Islam ibadah sesudah beragama Islam dan masuk Islam tidak bercerai-berai. Wazkuru ni'matallah dan ingatlah akan nikmat Allah Al-Amahu yaitu memberi nikmat Allah memberi nikmat memberikan adaikum kepada kalian kepada ya masyarakat Ausi wal Khazraj wahai penduduk orang-orang kabilah Aus dan kabilah Khazraj itu untuk ketika kamu pada Islam sebelum Islam a'daan apa mereka masanya itu musuh-musuhan fa'alafa lalu Allah ma'alifakan malah ma'alafutakan ayyama'an Allah mengumpulkan ibaratnya saling musuh-musuhan lalu Allah alifakan rukunakan ayyama'an baina qulubikum yaitu antara hati-hati kamu di Islam fa'alafa baina qulubikum itu dengan agama Islam Allah kumpulkan hati-hati kalian itu dengan agama Islam. Fa'asbahtum maka menjadilah kamu jadilah kalian binikmatihi ikhwana dengan nikmatnya Allah ikhwana bersaudara. Agama itu benar. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu berada bersaudara. Hai fiddin yaitu di dalam agama wal wilayah dan wilayah
kamu mati dalam keadaan kafir. Nah, di dalam kitab usul tahqiq itu disebutkan manusia ini terbagi kepada 121 golongan. 121. Nah, kemudian 100 golongan ini murni kafir. Murni artinya bertangkap kafir. Ada sisa 21. Nah, yang 10 ini iman kepada Allah tapi mungkir dengan Rasulullah. 10 golongan manusia percaya lawan Allah tapi mengingkari akan Rasulullah, kafir juga. Ada lagi 10 golongan sisanya. Tadi 120, 100 sudah nyatakan dari iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Ada lagi 21 golongan dan 60 golongan itu iman kepada Allah tapi mungkir ada iman kepada Rasulullah. 10 golongannya ini, nah 10 golongannya ini iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Kami mungkir kedua-duanya, dimungkirinya kedua-duanya. Artinya masih disebut ini kufur. 10 golongan masih disebutkan. Kenapa bisa demikian? Kajian dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Mereka ini percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi mereka kada tahu makna yang dikandung oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini bahaya. Nah, selamatnya sebut ini. Mereka yang percaya kepada Allah, mereka yang percaya kepada Rasulullah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan tahu makna yang dikandung oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita belajar dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usuluddin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nang 10 ini kan, makanya nanti satu hukum bagi mimpi akan berpecah-pecah yang mengatur setelah waktu. Itu berapa firqah? 73 firqah. Itu semua neraka kecuali satu. Tapi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah memvonis orang itu kafir gitu. Tidak ada kalimat yang keluar dari orang-orang beretika Ahlus Sunnah wal Jamaah berpatokan daripada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi itu memvonis orang kufur dan kafir karena. Jadi nang disebut Islam dan nas kufur indallah. Ini bainahu wa bainallah, antara ini dan Allah. Kadang-kadang dia mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tapi dia melenceng daripada etikanya Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat mengenai kebenaran orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada sahabat bertanya, ujar sahabat, ya Rasulullah, siapakah mereka ini? Mereka ini ujar Nabi, kaumnya Abi Musa al-Asy'ari. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abi Musa al-Asy'ari.
Ahlus Sunnah lagi, nah mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka ini. Ayat itu kan menunjukkan siapa mereka Wijaya Rasulullah. Mereka itu adalah mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah adalah kaumnya kita. Kaumnya siapa? Abu Musa al-Asy'ari ini. Waktu itu Abu Musa al-Asy'ari. Nah, maka Abu Musa al-Asy'ari ini isi anak sampai diisi zuriat keturunan sini nambah mana Abul Hasan Asy'ari. Inilah pencetus daripada ilmu usuluddin, ilmu tauhid, artinya bahasa kita membukukan etikanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah. Nah, satu ini ya. Kadang dia mengaku iman, tapi Allah kadang mengakui dia beriman. Ini yang berbahaya itu lawan kita. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Supaya mati husnul khatimah di apa maksud husnul khatimah mati ini berkeyakinan yang benar, imannya, kepercayaannya benar, keyakinannya pun benar. Ada percaya dengan Allah, tapi keyakinannya ada benar. Arti itu apa? Asyhadu itu arti asyhadu itu menyaksikan. Kalau iman itu arti iman itu percaya. Kepercaya Allah ada percaya. Maka kita disuruh asyhadu, disuruh menyaksikan. Menyaksikan akan keadaan. Adanya Allah itu kita disuruh menyaksikan. Maka adanya Allah Maha itu zat Allah Ta'ala yang ada boleh disaksikan. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anuan panjang cerita dari kajian di dalam ilmu tauhid. Maka kita simpul mengaji kita simpul mengaji mengenai usuluddin ilmu tauhid itu etika kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akuan seseorang Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti 3 ilmu ini ada imamnya, ada ikutannya. 1. Kalau di bidang ilmu fikih, ilmu syar'i, mazhab 4 ini yang diikutnya. Imamnya ikut Abu Hanifah, atau yang ikut Imam Malik bin Anas, atau yang ikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, atau yang ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang yang beretikat Ahlus Sunnah wal Jamaah ikutannya 4 imam ninja. Nah, mana di antara 4 ini dia ikutnya itu fikihnya. Tasawufnya mengikut Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, mengikut Imam Abdul Qasim Qushairi atau Imam Qushairi. Kalau kitab sini namanya Risalah Qushairiyah, banyak lagi kita tasawuf baik. Atau mengikut Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad al-Baghdadi. Ini makanya orang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau pada mau mengaji kitab Ihya diragukan masih. Bukan kadang-kadang ada, cuma kitab Ihya ini kitabnya ulama tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan ini penting. Akhir zaman ini banyak mengabaikan akan kajian ini, lebih memprioritaskan kitab-kitab namanya. Tidak, ini sangat penting kita kaji. Kandungan kitab Ihya ini sangat penting. Kenapa? Karena konflik sudah, artinya sekian banyak ulama mengakui akan apa? Kelurusan kandungan kitab Ihya yang disusun oleh Hujjatul Islam Nabi Imam Ghazali ini itu sudah cukup lawan di kita. Kalau hanya selamat ngaji Ihya. Artinya ngaji Ihya itu imam duduk kita di majlis, dan ada majlis itu mengerjakan akan ilmu-ilmu yang dituangkan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Atau mau salahnya di pihak itu lagi tiap itu salahnya Ihya ulumuddin. Dan ulama sepakat mengakui
juga dia meragukan akan kitab ya, apalagi merendahkan kedudukan kitab nya, merendahkan kedudukan Imam Al-Ghazali itu dipertanyakan keulamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini nyaman sudah, artinya kita umat yang terkemudian ini, itu sudah tinggal membedah ilmu-ilmu yang dituangkan oleh para imam-imam dahulu. Tinggal membedah, mengaji, menerapkan, mengamalkan dalam kehidupan itu sudah cukup. Nah, kalau di dalam ilmu tauhid, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti ikutinya adalah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, lalu para imam-imam pengikut beliau di bawah, seperti Imam Ibrahim Al-Laqani, seperti Imam Al-Juri, seperti Imam As-Sanusi, itu membukukan kajian-kajian dalam kitab Usuluddin, dalam kajian ilmu tauhid. Maka lahirlah kesimpulannya iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu isinya la ilaha illallah mengandung 50 aqaidul iman. Iktikad keimanan. Mengandung 50 iktikad di kalimat la ilaha illallah. Sedangkan di kalimat Muhammadur Rasulullah mengandung berapa? Mengandung 18 iktikad. Jadi keseluruhan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 68 iktikad. Ini harus paham. Karena kan wajibu ala kulli mukallaf. Nah, artinya wajib lawan orang akhir balik. Itu ada pada yang dia, dia beriktikad, meyakini, makna yang dikandung oleh la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu jumlahnya 68 iktikad. Jadi ini tapi sangat penting. Nah, ini yang dikhawatirkan dari sebutan ulama tadi menyebutkan 10 golongan ini iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tapinya ini kada diakui oleh Allah, kada diakui oleh Rasulullah. Mereka mengklaim. Nah, ini yang payah kalau kita khawatir ini. Kita meminta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Tetapi itikat kita ada benar lagi. Kalau para sahabat itu harusnya dilakukan lagi karena membimbing itu Rasulullah. Makanya Rasulullah itu 12 tahun menanamkan, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada bonus banyak. Ini menancapkan keimanan dan keyakinan yang hakul yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuting ini salah. Nah, sebuting ini salah. Nah, kenapa orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang mau mencap orang lain, dan orang lain itu mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu mengkafirkan dalam Islam. Ini berdasarkan hadis Nabi. Umatku itu kena ujar Nabi masuk surga. Berapa keretanya 120 sak ujar Nabi, kita baca hadis surga itu besarnya kita dimasak di akhiratnya itu 120 sak ahli surga. Mulai zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa, berapa umat manusia. Nah, itu 120 sak. Sampai umat Nabi kita 40 sak, itu aja Nabi umat yang lain. 80 sak ini umatku. 1 sak itu 500 kapan kerja. Artinya umat Nabi Muhammad ini pembanyaknya ahli surga. Nah, disinilah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak serta-merta
menyebutkan orang lain itu kufur apabila dia masih mengucap dua kalimat syahadat. Dia mengucap la ilaha illallah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kada berani mengatakan kafir nyawa, syirik nyawa, itu tak tahu benar untuk orang yang sunnah wal jamaah. Makanya orang sunnah wal jamaah itu tidak pernah membanggakan kelompok, tidak pernah menganggap kemuliaan kelompok. Cuma secara universalnya sudah diabarkan dalam Al-Quran. Disuruh Nabi menyuruh dia berpeganglah kalian kepada yang banyak. Artinya ini aja kesimpulannya kita untuk bawa Quran. Nah, ujar Nabi, la tazma'u ummati, tidak akan berkumpul umatku itu adalah di dalam kesesatan itu. Lalu kita cari mayoritas penduduk dunia ini, orang Islam di dunia ini, mengapa yang diperpegangi mereka mayoritasnya ternyata mayoritasnya adalah yang diperpegangi dalam fikihnya 4 mazhab, dalam tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Bushairi, sampai Qadarul Islam Imam Ghazali. Kurang banyaknya di dalam tauhidnya, etikatnya, itu adalah pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Sudah ini ikuti, lagi yang dilepas. Yang lain itu silakan mengklaim juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi minoritas. Kalau di minoritas, ini masalah agama, masalah keyakinan. Wa kuntum ala syafa, dan keadaan kamu berada di tepi hufratin minan nar, jurang dari neraka. Laisa bainakum wa bainahu fiha illa an tamutu kufara. Nah, ini kita khawatir mati dalam keadaan kufur. Fanqalabu minha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari neraka bil iman, dengan iman. Kadzalika, begitulah demikian, kama bayyana lakum ma dzukir. Sebagaimana Allah telah menjelaskan kepadamu kepada apa yang telah Allah sebutkan, Allah ceritakan tadi. Yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah yubayyin, menjelaskan Allah. Lawan kita nih, lawan kamu, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah wal takum, dan hendaklah ada minkum di antara kamu. Mengapa ummatun yad'una ilal khair, segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, hai al-Islam, yaitu mengajak agama Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu menyuruh kepada yang kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada yang munkar. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang muflih, orang yang beruntung, gitu kan? Orang yang berbahagia. Maksudnya apa? Ada umar akhirun dan takut. Mereka itu namanya nyuruh, akan mengajak, menyeru akan baik, dan mencegah daripada munkar tadi. Siapa umul muflihun ini? Mereka yang beruntung ini, yang bahagia ini namanya al-faizuna, yaitu mereka yang bahagia, wa minta. Dan ada pun min itu lebih tabahid. Tapi min
anil munkar ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-fa'iluna min wa min bitab'in. Nah, min itu ditab'id. Itulah adalah itu dia bahasa kita adalah untuk apa? Makna wahid. Nah, untuk bahasa kita sebahagian gitu. Nah, wa taqum minkum. Nah, minkum itu ditab'id tadi sebahagian boleh kalau saya bertahan Pak. Lianna, karena sesungguhnya madu kira apa yang telah disebut tadi, yang dikemukakan tadi fardu kifayatin itu adalah fardu kifayah ya. Nah, artinya saya kemudian melakukan salaman saudara saja. La yalzamu kulla kada mesti kepada seberataan al-ummah seberatan umatnya wala yaliku bi kulli ahadin kal jahili, dan tidak pantas kepada setiap orang manusia kal jahili seperti orang bodoh kadang-kadang jadi orang yang mau nabi ma'ruf punya kada paham. Nah, itu orang bodoh. Wakilan zaidatun ada yang mengatakan, dikatakan itu adalah mintu zaidah aja. Nah, artinya litakunu ummatan, hendaklah kamu tuh. Hendaklah kamu umat tadi. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu jadi takunu jangan kalian jadi mengapa kalladzina tafarraqu menyerupai orang-orang tafarraqu, orang-orang yang bercerai-berai. Andinihim, yaitu menjauh dari agamanya. Nah, ini akhir zaman. Menjauh mereka dari agama. Bahkan hendak dipisah antara agama dan negara. Ada bisa. Artinya agama itu hanya dijadikan sebagai apa? Sebagai hubungan seorang manusia kepada Tuhan. Mungkin harus dipisahnya kayak gini. Bukan tapi paham masalah-masalah kayak ini cuma kok. Harusnya umat Islam tidak bersatu. Arti bersatu itu dunia. Kalau duduk di legislatif itu, legislatifnya itu toh, itu perwakilan umat Islam, maka visi misinya untuk memperjuangkan hak orang Islam. Itu jangan mayoritas umat Islam, tapi misi Islam itu terabaikan. Ya, umat Islam itu mesti berpolitik, tapi jangan semuanya berpolitik gitu. Kalau ada bersiasat ini baik loh. Negara kita ini baik, mayoritas Islam, tapi akhirnya kita tidak bisa berbuat sebagai orang Islam. Khawatir kamu nama Islam ini tinggal namanya di kemudian hari. Maka yuk para pemuda Islam, para yang berpotensi untuk memperjuangkan Islam, ayo baktikan diri Anda untuk agama Islam. Baktikan diri Anda untuk agama Allah. Perjuangkan Islam di atas permukaan bumi pertiwi ini. Jangan dilihat orang minoritas, tapi mereka kalau mengatur undang-undang untuk mendiskreditkan umat Islam. Jangan. Penting ini, penting banget. Jangan kita itu banyak tapi kayak buik. Nanti diumbang-ambingkan oleh pembakaran bersatu untuk
agama, bersatu untuk Allah, bersatu untuk menegakkan syariat Rasul. Nah, walaupun negara kita ini bukan negara Islam, nah, negara kita negara demokrasi, ya. Arti negara demokrasi bukan asasnya Islam, tetapi orang-orang yang dipilih oleh rakyatnya untuk memperjuangkan hak kemanusiaan di bumi pertiwi ini, maka hak beragama, hak melakukan kebaikan, itu hak pendidikan agama, itu kan sudah miris kita kan. Pendidikan agama di sekolah itu diminimalisir, sangat minim, ya, sangat minim, sangat minim. Nah, itu dihilangkan, daripada kewajiban seseorang itu untuk mendapatkan pendidikan agama yang semestinya. Padahal agama itu sangat berperan untuk mencetak jati diri seorang manusia. Bermoral tidaknya manusia itu agama, beretika tidaknya manusia itu agama. Nah, maka jangan sampai kita itu menjadi umat mayoritas, akan tetapi hati kita terpecah-pecah, diri kita difirqah-firqah, kita kadang menyadari, lalu dibentur-benturkan. Ini jadi delima sekarang. Kadang ulama dibenturkan dengan sesama ulama, kiai dibenturkan dengan sesama kiai, habaib dibenturkan dengan sesama habaib. Tujuan orang ini agar menjadikan umat Islam itu terkotak-kotak. Apabila terkotak-kotak, ini mudah untuk dihancurkan, ya. Tapi umat Islam kurang mengerti kadar kotak dengan ini. Ayo dia, paling bahasanya nyamuk kayak gini, silakan aja. Cuma jangan berpisah, bersatu untuk agama. Organisasi Anda apapun silakan, tapi kalau untuk agama bersatu. Partai Anda apapun, kalau guru kan jadi badari dia nanti, menjadi guru mengajari partai di sini. Karena umatku di sini telah aku terpecah menjadi berapa? 72 partai di sini. Partai. Ini apa lagi ini yang jalan 2023 nih. Eksekutif lawan legislatif. Ini pemimpin nih. Dulu penting juga berbicara masalah ini. Jangan Anda sebagai abdi negara, tapi Anda tidak menjalankan tugas Anda sebagai abdi negara. Karena apa? Karena intimidasi politik itu jangan. Anda bertugas untuk negara Anda, bukan bertugas untuk pimpinan Anda, bukan bertugas untuk mentaati orang penguasa politik. Tidak, Anda bertugas untuk negara Anda. Jangan jadi penjilat, ya. Jangan takutan karena reputasi Anda. Kalau begini-begini Anda bisa dimutasi, jangan. Teguh dengan pendirian istiqamah. Aku ini abdi negara, bukan abdi pejabat, bukan abdi politik. Itu ini pesan bagi seluruh yang mana diri Anda menjadi abdi negara, bukan jadi abdi politik. Ini penting gue sampaikan, karena peranan ulama itu memberikan apa? Memberikan pandangan yang baik kepada umat. Lalu sampaikan seperti ini agar jangan kita itu tertekan dengan siapapun. Jangan merasa kada nyaman dengan siapapun. Kita punya Allah.
Anda disumpah jabatan sebagai abdi negara. Nah, itu penting kan? Jangan tak bisa-bisa tapi rekah-rekah. Jangan kejar Tuhan kamu terbukti menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, anti dari agama mereka. Mayoritas agamanya, tapi orangnya terus satu, musikun, hujat, caci mencaci, apa kayak ini. Kita politik, makanya termasuk sampai kegiatan Allah berkumpul aja itu dibiarkan. Karena ini sangat apa namanya? Sangat menampakkan kebersatuan yang umat Islam. Karena dalam politik ya ada sedikit lah aja. Itu penampakan sudah kebersatuan. Jadi ini karena suatu hal, suatu keadaan, maka kemungkinan besar kalau harus kumpul, maka mulai sekumpul itu ada. Artinya tidak dibuka secara keseluruhan, dibuka secara umum arti nasional kalibernya. Tetapi yang nasional ada kalibernya di kediaman pribadi pemimpin kita, ya. Nah itu diumumkan untuk nasional. Artinya seluruh rakyat Indonesia, terlebih khusus warga Kalimantan Selatan, ya. Karena ini berdampak sangat luar biasa. Memang di dalam kegiatan itu tersebut tidak ada unsur politik sedikit pun tidak ada. Semuanya murni untuk apa? Tetapi dampak pengaruhnya akan luar biasa juga, ya. Pengaruh itu sangat luar biasa. Kalau terjadi masa berkumpul jutaan orang, itu pengaruhnya luar biasa. Jadi Tuhan tuh sudah memberi wanti-wanti, jangan kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai, mereka menjauhi agama mereka. Ada perlu dipisahnya. Kalau itu tanpa agama, apa artinya? Wakhtalafu, dan mereka berbeda-beda, berselisih-selisih di dalam agama. Sudah kok jauh-jauh Tuhan sudah mewanti-wanti kita. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, sesudah datang kepada mereka akan bayyinah, keterangan dan penjelasan kita. Wa humul yahud wan nasara, mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itu mengapa lahum baginya adzabun adzim, siksa adzim, siksa pedih dan besar. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, yaitu pada hari nan putih berseri-seri wajah-wajah, muka-muka, dan hitam taswaddu wujuh, hitam hilang kena wujud-wujudnya, muka-mukanya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu ada yang berseri-seri, ada yang putih, ada yang hilang, ada yang juga. Bahagian fa'amal ladzina aswaddat wujuhum, adapun orang-orang yang hitam muka mereka itu hilang wajah-wajah mereka.
menggugurkan karena orang-orang yang hilang wajah mereka itu umur kafirun, mereka itu adalah neraka kafir. Fayuqawna binar, mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka taubihan. Nah, ini merupakan taubat. Akafartum ba'da imanikum, kenapa kamu kufur sesudah kamu beriman? Yauma akhir hisab, pada hari nan akhir. Nah, apa? Pengambilan janji itulah hisab. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab karena kamu terbukti menjadi orang yang kufur. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, dan adapun orang-orang yang putih muka mereka itu, nah bagaimana? Nah, wa humul mu'minun, mereka inilah orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kita mukanya putih, nah orang kufur, orang kafir itu mukanya hitam. Fa bi rahmatillah, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Orang mukmin nih, ayat nanti yaitu surganya. Hum fiha khalidun, dan mereka itu di dalam rahmatnya, di dalam rahmatnya Allah. Jadi surga itu rahmat Tuhan ya. Nah, mereka di dalam surga tadi itu di dalam rahmat Allah, kakal sampai tahan. Tilka ayatullahi natluha 'alaika, itulah hadhil ayat. Nah, artinya ayat-ayat ini, ayatullah adalah ayat Allah. Natluha 'alaika, yang kami bacakan kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, bil haqq, dengan benarnya dibacakan ayat Allah, ayat-ayat Allah yang dibacakan itu bil haqq, dengan benar. Wa Allah, dan Allah, wa Allahu yuridu zulma, Allah Ta'ala kada menghendaki untuk zulma, zalim, aniaya bahasa kita. Nah, Tuhan kada menghendaki akan aniaya lil alamin, kepada alam puji kita, hamba-hambanya lah maksudnya. Kenapa? Bi ayyaqulahu bi ghairi jurmin, dengan ya'qulahu, dengan segera mengambil mereka bi ghairi jurmin, dengan kada segera menyiksa Tuhan kawan mereka itu dengan bi ghairi jurmin, bukan dengan jurum. Dalam kasih kita dosanya, jurumnya dosa sama ismun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bagi Allah Subhanahu wa taala ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah itu ngaranya milik. Lillah. Nah, lillah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, milkan wa khalqan wa abidan. Nah, itu dia sih. Nah, apa aja yang ada di langit di bumi itu miliknya Allah. Wa khalqan, dan menciptakannya Allah juga. Nah, wa abidan, dan abidnya. Nah, abdiannya nih. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah turja'ul umur. Nah, itu hanya kepada Allah lah akan dikembalikan turja. Al umur, umur segala urusan. Nah, kuntum khaira ummatin, kuntum kalian, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, fi ilmillah,
di dalam fi ilmillah pengetahuan Allah Ta'ala. Khairu ummatin, jadi kita ini sudah difirmankan Allah kuntum khairu ummatin, kalian umat Muhammad dalam pengetahuan Allah ini sudah khairu umat, sebaik-baik umat. Nah, sebaik-baik umat. Oh, kita nanti dilahirkan hari dilahirkan, nanti dizahirkan kalian ini Tuhan wahai umat Muhammad sebaik-baik umat. Nang dilahirkan, nang dinyatakan linnas kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dengan napa ta'murun, menyuruh ma'ruf kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab, dan kalau sekiranya beriman amanah ahlul kitab, ahli kitab, lakana khairan lahum, ahlul kitab ini tentulah terbukti. Apa terbukti? Al-iman, iman itu khairan lahum, ini lebih baik bagi mereka, minhum, dan sebagian dari mereka itu apa? Nah, mukmin. Nah, khairan lahum minhumul mu'minun. Seperti apa? Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ini kan pendeta Yahudi radhiyallahu anhu. Nah, pendeta Yahudi, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya, wa aksaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka itulah orang-orang tanpa fasik, kafirun, yaitu orang-orang yang kafir. La yadurukum, mereka tidak akan membawa mudarat ain. Siapa itu? Al-Yahudu, yaitu kepada yaitu orang Yahudi. Ya masyarakat muslimin, wahai masyarakat muslimin, wahai kaum muslimin, bisyai'in, kada memberi mudarat kepada kamu, aniayanya, kemudian bahasa kita itu kezaliman aniayanya orang Yahudi. Wahai masyarakat muslimin, bisyai'in, dengan suatu apapun, dengan suatu sudah lihat deh, illa ada kecuali gangguan bil lisan min sabbin wa wa'idin. Kecuali gangguan, jadi gangguannya kenapa? Dengan lisan, dengan takbiran, min sabbin wa wa'idin, yaitu seperti sabda, dan kemudian bahasa ini penekanan, dan ancaman, ancam wa'id. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar, dan jika mereka memerangi kau, memerangi motor, yaitu berperang denganmu, yuqatilukum tuh yuwallukumul adbar, maka mereka akan melarikan diri. Mengenai peperangan ini bukan juga ini yang menghazimi, yaitu kabur dari tahan, bukan. Summa yunsarun, kemudian mereka la yunsarun, tidak akan mendapatkan pertolongan alaikum, untuk mengalahkan kalian. Balakumun nasru alaihim, tetapi tetap bagimu an-nasru alaihim, pertolongan dia. Kepada untuk mengalahkannya nih, umat Islam ini ditolong untuk mengalahkan mereka tadi. Duribat alaihimuz zillah, dikatakan kepada mereka nama az-zillah, kehinaan. Aina masukiku, di mana saja mereka temui, hai suma wujidu wala izzalahum wala qisama, dan mana saja tuh hai suma kunah, mana saja mereka ditemui wujidu tuh fala izzalahum, maka tidak kamu
izzalahum, tidak ada keagungan bagi mereka, wala ihtisam, dan tidak ada perlindungan, illal kainin, nah kecuali semuanya itu kainin berada bihablin minallah, dengan mereka berpegang kepada tali Allah, kepada pertolongan Allah, wa hablin minan nas, namun berpegang dengan tali Allah dan berpegang kepada hablin minan nas. Kemudian kita peraturan dari manusia al-mu'minun, yaitu mukminin itu orang-orang mukmin. Nah, wa huwa ahdun ilaihim, adapun perjanjiannya adalah perjanjian apa? Perjanjian ilaihim terhadap orang-orang muslim bil aman, dengan aman, amanah, halal ada. Nah, amanah ini atas penunaiannya al-jizyah. Jizyah itu kita upati aina ismata lahu wa ila dzalik. Nah, yaitu tidak ada perlindungan bagi orang Yahudi. Nah, lahum orang Yahudi wa ila dzalik, selain demikian. Wa ba'u, dan mereka kembali ayat jahu. Nah, biwadabin minallah wa dhuribat alaihimul maskanah, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa taqtuluna al-anbiya bighairi haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika waba'u, nah waba'u, dan mereka kembali raja'u tadi biwadabin minallah, mendapatkan kemurkaan dari Allah, wa dhuribat alaihimul maskanah, dan dijadikan kepada mereka itu maskanah, kemiskinan. Dari kabianahum, karena apa? Karena sesungguhnya bisa bagianahum, mereka itu dengan sebab, nah bilang anahum, sesungguhnya mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah, terbukti kufur kepada Allah. Nah, wa yaqtuluna al-anbiya, dan mereka itu membunuh para nabi-nabi bighairi haq, dengan cara bukan hak. Dari kami ma'asaw, demikian itu takdirnya saja. Nah, memperkuat saja. Dari memperkuat bima asaw adalah karena durhakanya mereka amal Allah kepada perintah Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka ya'tadun, melampaui batas. Mereka ini orang melampaui batas. Mudah-mudahan sedikit pengajian kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat, dan semoga Allah beri keberkahan dari kajian kita membaca tafsir Al-Qur'an, tafsir Jalalain pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Ya